Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan semua. Hari ini kita bertemu dalam pembahasan mengenai IT governance untuk modul ketujuh. Modul ketujuh sendiri IT governance isunya mengenai risk management. Dalam pertemuan-pertemuan atau di perkuliahan sebelum yang lain, manajemen risiko itu kita bisa menggunakan eh, NIST 830, tetapi saat ini kita menggunakan pembahasan risk management menurut pandangan dari IT governance. Kita bisa lihat pertama, tujuan dari perkuliahan ini adalah memahami risk management atau risk management fundamental yang ada di IT governance. Risk management yang ada di IT governance sendiri terdiri dari 4 poin, yaitu pertama risk identification, yang kedua quantitative dan atau qualitative assessment, yang ketiga risk prioritization, yang keempat risk monitoring. Pada pertemuan-pertemuan yang lain kalau kita menggunakan NIST 830, di situ ada tiga. Pertama risk assessment, risk mitigation, dan evaluasi. Tetapi kalau di IT governance ini ada empat. Pertama identifikasi apa yang dibutuhkan oleh enterprise. Kemudian kita mulai melakukan survei kuantitatif atau kualitatif dari dokumen yang ada. Dari situ kita menetapkan atau memprioritaskan risk prioritization and response planning. Jadi yang poin 3 ini kita menetapkan risk mana yang menetapkan prioritas dari sebuah risk, kemudian kita melakukan planning untuk mempersiapkan responnya. Pada saat semua berjalan, kita melakukan risk monitoring. Jadi kalau kita lihat di sini, silakan teman-teman bisa lihat di modulnya sendiri. Ini contoh dari tipe enterprise business risk. Ini sangat menarik di sini. Jadi kita bisa lihat di strategic risk-nya ada external factor risk dan internal factor risk. Kalau external factor risk itu misalnya industrial risk, economic risk, competitor risk, legal, regulation, change risk, customer need, and want risk. Resiko-resiko eksternal adalah resiko-resiko yang memang tidak bisa kita kontrol, tetapi itu berpengaruh terhadap bisnis kita atau strategi kita. Sedangkan internal factor risk itu misalnya reputation risk, strategic focus, parent company support, dan patent trademark. Itu adalah internal factor risk yang bisa kita kontrol sehingga kita bisa melakukan tadi risk monitoring dan segala macamnya. Setelah strategic risk ada operation risk, di mana adanya proses risk, compliance risk, dan people risk. Ini sangat menarik kalau kita membahas operation risk, terutama people risk ini, karena kadang risiko ini dipengaruhi oleh orang sangat besar. Contohnya human resources risk, employee turnover risk, performance incentive risk, dan training risk. Jadi pada saat kita rekrutmen ini menjadi titik penting pada saat operation risk, di mana terkait dengan people risk, atau employee turnover risk, di mana organisasi itu sangat sering sekali untuk melakukan turnover sehingga banyak sekali kontrol analisis kita yang tercecer misalnya, ataupun contoh sederhananya name tag untuk orang yang baru masuk, kemudian orang tersebut sudah keluar tapi name tagnya tidak diambil, artinya orang tersebut bisa dengan mudah masuk ke kantor misalnya seperti itu, ataupun password dia, ataupun name card, eh, kartu pas untuk masuk ke dalam ruangan terkunci menggunakan name tag tadi, itu bisa digunakan oleh orang-orang seperti itu. Kemudian ada performance incentive risk. Jadi ada risk yang dipengaruhi oleh insentif tadi. Jangan-jangan karena insentif kurang maka performance-nya menjadi menurun. Kemudian di sisi lain ada financial risk, itu terkait dengan treasury risk, credit risk, dan trading risk. Yang menarik di sini ada IT system dan infrastruktur risk. Jadi
IT system dan infrastruktur risk ini terkait dengan financial risk, operation risk, dan teknologi risk. Itu saja dari saya. Silakan teman-teman baca, nanti kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.